Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk subuh jelang pagi hari ini. Kita sudah sahur, alhamdulillah salat subuh berjamaah lagi. Kita bisa melanjutkan dengan tazkirah pagi di Kompas kita ini. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Nabi mencontohkan sesuatu ke kita untuk kita amalkan hal yang sama. Nah, ada perilaku Nabi di bulan suci Ramadan itu, kana ajwadun nasi. Nabi itu dikenal dermawan di luar bulan Ramadan, memang sangat dermawan. Kenapa Nabi bisa dermawan? Karena Nabi hidup dari orang yang sederhana, sampai harus mengembala kambing, kemudian belajar berdagang dan menjadi pemimpin dagang. Pemimpin yang lahir dari orang sederhana, orang yang penuh perjuangan baru bisa, itu akan sangat mengerti denyut nadinya rakyat. Ini bagus contoh seperti ini. Nah, Nabi tahu persis bagaimana masyarakat itu bisa survive hidupnya, kondusif suasana, karena tidak ada yang harus memaksakan mendapatkan kebutuhan hidup. Yang saya maksud memaksakan, mungkin tidak halal, mungkin berupaya dengan cara-cara yang kurang bagus. Kenapa? Karena mendesak. Nah, Nabi tahu itu sehingga Nabi sangat dermawan. Lebih khusus lagi kalau di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau mencoba mengapresiasi kedermawanan kaum muslimin. Luar biasa kaum muslimin dermawan itu kalau di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya kaum muslimin. Kalau kaum muslimin memberikan sedekah infak kepada sesamanya yang berpuasa, sampai kepada yang bukan seagamanya. Itu luar biasa. Respon balik atau respon positif dari sikap seperti ini, itu juga menyebabkan banyak di luar Islam memberikan hal kebaikan. Kadangkala kita dengar bahkan menjadi pertanyaan, si dermawan dari bukan muslim itu memberikan sesuatu yang bisa dikelola menjadi bahan berbuka. Itu karena kedermawanan. Nah, kita mengangkat tema adalah kedermawanan atau bulan Ramadan sebagai bulan kedermawanan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ini dermawan, itu dalam Al-Quran atau dalam Islam disebut sebagai sakha atau jawad. Nah, itu saya sebut tadi, Nabi SAW ajwadun nasi la siyama fi Ramadhan. Orang dermawan itu, induk kalimatnya adalah dari kata sedekah. Kemudian melahirkan kata sakha, kata ajwad tadi. Kenapa? Akarnya dari sana.
Orang yang mengeluarkan sesuatu dari titipan Allah, rezeki Allah yang dititipkan atas kecerdasannya, keilmuannya, profesinya, itu atas kesadaran yang benar bahwa ini dari Allah. Jadi kata sedekah itu, saya bawa ke situ sedikit. Sedekah itu artinya benar, bukan langsung pemberian, bukan. Sedekah. Makanya, kenapa pemberian itu, kedermawanan itu, akar katanya, akar syariatnya? Karena begini, orang yang berinfak itu, bersedekah itu, dermawan itu adalah benarnya hatinya dengan perbuatannya. Oh, kekuatan besar itu orang bisa menjadi dermawan. Dia bisa membenarkan, kan setiap orang sebenarnya itu mau memberi. Hanya ada yang lama berpikir, akhirnya lupa lalu tidak memberi. Atau ada orang yang mau memberi, dia lama dia pikir, akhirnya lambat. Nah, pada saat dikeluarkan itu, maka itu sebenarnya membenarkan apa yang ia niatkan, apa maksud Allah menitipkan ke kita, dikeluarkan, diinfakkan, disedekahkan. Itu asal katanya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mau di bulan suci Ramadan menjadikannya sebagai bulan kedermawanan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebersamaan kita dengan Ramadan ini, kita ibaratnya itu mau full. Mungkin sederhana, rezeki mungkin tidak ada lebih. Karena kan biasanya orang mengatakan ada kelebihan rezeki. Itu karena diatur sedemikian rupa, karena keinginannya bersedekah, kegembiraannya. Saya tuntaskan hadis Nabi SAW. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. An Ibni Abbasin radhiyallahu an qal, kana Rasulullah SAW ajwadu nasi. Nabi memang dikenal paling dermawannya manusia. La siyama fi Ramadhan, apalagi kalau di bulan Ramadan. Izin saya tuntaskan dulu hadisnya. Hina yalqahu Jibrilu. Itulah yang menyebabkan mudah didatangi oleh malaikat. Ayo kita lihat redaksinya ini kalimatnya. Bahwa karena kedermawanan Nabi SAW yang awalnya juga bukan orang kaya. Kalau kemudian, nah tidak mungkin dia mengembala kambing di orang lain. Kalau kambing orang tuanya cukup. Ya. Tapi sudah kelihatan memang kedermawanannya. Kedermawanannya inilah yang mengundang rahmat Allah, dibuktikan dengan seringnya datang malaikat Jibril. Dalam hadis ini disebutkan karena yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Menyebabkan sebenarnya ini terkait dengan wahyu. Jadi malaikat Jibril datang karena kedermawanan Nabi dan mengantarkan wahyu Allah. Jadi bacaan Nabi itu dipandu oleh malaikat Jibril. Itulah sebabnya Al-Quran yang kita baca itu asli. Barisnya itu benar adanya. Karena dipandu oleh malaikat Jibril. Ajwadu bil khairi minar rihi. Ya ibaratnya ini, begitu
dermawannya lebih cepat daripada angin yang kencang. Ini bahasa ilustrasi, bahasa motivasi. Kenapa bisa lebih kedermawanan Nabi lebih cepat daripada angin? Maksudnya begini, karena Nabi tahu persis beberapa ayat Al-Quran bahwa apa yang kita sedekahkan itu, akibat kedermawanan yang kita infakkan itu, yukhlifu, Allah pasti ganti. Hanya keyakinan ini saja yang menyebabkan banyak manusia, banyak di antara kita yang rahmat Allah itu tidak cepat ke dia. Lama dipikir. Kita bilang begini, bagaimana saya mau bersedekah? Bagaimana bisa dermawan di keluarga saya juga kurang cukup? Pikiran itu ada. Tidak ada, belum lahir sebuah keberanian. Mungkin kalau kita berguru sedikit ya, orang bilang mental miskin. Mental miskin itu maksudnya dia sebenarnya punya, cuma lama dia tahan. Bagi orang yang mau dikasih luas rezekinya oleh Allah, Allah kasih dia sebuah keberanian berinfak. Orang-orang yang sejahtera hari ini buktinya dari situ. Bahasa gurawannya gini, kalau kita dinilai oleh masyarakat kurang dermawan, jangan coba-coba berkorban mau maju kontestasi. Jangan. Kapan masyarakat sudah lama tahu bahwa ini orang sulit sebenarnya mengeluarkan hartanya, kalau masyarakat tahu, jangan coba-coba. Korban betul gitu? Maaf pemirsa sekalian. Jadi gini, saya mau bawa ke hadis Nabi begini sebenarnya. Ada hadis Nabi menegaskan bahwa ini kedermawanan. As-sakhiyu, orang yang dermawan itu, qaribum minan nasi, dia akan dekat dengan sesama manusia. Jadi Ramadan itu harus didorong ini. Jadikan wadah silaturahim. Karena dia dekat dengan manusia, bagaimana tidak dekat? Pasti kalau memberikan orang datang, atau kita mendatangi, pasti berdekatan. Kalau banyak, makin banyak. Kalau bahasa siasanya, pendukung. Kira-kira gitu. Karena dia dekat dengan sesama manusia, maka dia akan dekat dengan Allah. Benar adanya ini. Karena dekat dengan Allah, maka rahmat Allah akan dekat dengan dia. Hadis menyebutnya dengan qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nari, dia akan banyak mendoakan sehingga dia mudah mendapat pertolongan. Kalau ada musibah yang mau dekat dengan yang mendekati dia, atau ada fitnah, manusia yang membelanya. Ini bagi orang dermawan. La siyama fi Ramadhan, apalagi kalau kita lakukan di Ramadan. Sebaliknya saya tuntaskan hadisnya. Wal bakhilu, orang bakhil itu, ba'idum minan nasi, dijauhi oleh manusia. Logik ini. Oleh karena itu, ba'idum minallahi, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari ketentraman baik dunia, biar dia mampu. Akan ada saatnya minta pertolongan sulit. Sebaliknya, kalau bakhil, ada hak-hak manusia di dalamnya, di harta kita itu misalnya. Qaribum minan nar, menjadi mendekat ke neraka. Karena ada hak orang yang kita tidak sadari bahwa ini harus dikeluarkan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesadaran dari rezeki yang Allah anugerahkan ke kita itu di bulan Ramadan ini didorong. Ayo berempati. Lewat puasa yang kita amalkan, oh iya saya ini hanya tidak makan, tidak minum, padahal banyak yang bisa saya siapkan. Itu bagaimana itu orang yang kalau kita pergi jalan, susahnya bekerja kasihan. Tidak ada, pertama tentu karena keahliannya tidak ada.
Yang kedua, antrian mencari pekerjaan itu sehingga banyak salah. Orang yang yang Allah titipi rezeki, dia akan mudah mengeluarkan di situ. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu awalnya, harus bekerja keras sehingga dia mudah berempati kepada sesamanya manusia. Dan itu dia lakukan lebih-lebih kalau di bulan suci Ramadan. Maknanya ke kita sekalian adalah bulan Ramadan ini melahirkan sikap atau prinsip berempati kepada orang yang lebih sulit. Dan bagi orang yang berpuasa itu sebuah kesyukuran, ya Allah. Sebenarnya kalau tenaga sama dengan tenaga yang dikeluarkan saudaraku. Kepintaran juga sama. Tapi Allah kasih kelonggaran sedikit ini. Bisa mengaturnya, bukan lebih. Apalagi ini di bulan mulia, bulan sakha. Bulan yang harusnya kita berderma. Itu kan luar biasa gambaran kaum muslimin itu ya. Di masjid, semua orang rela membawa apa yang bisa dia siapkan. Itu insya Allah cara kita semuanya mengundang rahmat Allah agar kondusif, agar tentram, mudah kita bekerja, mudah datang rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita saling bertadzkirah. Kita membahas pagi hari ini kedermawanan, ayo tumbuhkan itu. Karena yang melahirkan sikap dermawan bukan hanya karena kaya dan berlebihannya rezeki Allah di kita, tapi bagi yang mau ada upaya dan mengundang rahmat Allah. Nah, kalau misalnya kita mau, apa yang paling bagus kita sedekahkan? Yang paling bagus. Yang paling bagus adalah apa yang paling real menjadi kebutuhan. Jadi itu dia. Apa yang paling dibutuhkan oleh objek atau saudara kita untuk kita kasih. Kalau bentuknya, misalnya saja ya, termasuk nanti kalau zakat. Kalau yang paling dia butuhkan konsumsi, maka barang jadi yang kita kasih. Tapi tentu kalau yang ini, kalau banyak orang yang kasih kan berlebihan. Jadi ayo kita, mudah-mudahan saya bisa agak pelan di sini ini. Lihat kondisinya. Ada yang bilang praktis kalau uang. Betul sekali praktis kalau uang. Ya, praktis sekali kalau uang. Karena dia mau jadikan apapun. Tapi jangan lupa juga, harus kita juga memastikan bahwa itu betul-betul maslahah bagi yang kita kasih. Ayo kita ketahui, mungkin kalau para agonia, para dermawan tidak bisa tahu detailnya, ayo komunikasikan dengan lembaga yang ada. Data. Karena lembaga yang ada, mungkin dalam hal ini LAZ, atau di atasnya lagi BAS, atau Basnas hari ini yang kita kenal. Harus memastikan bahwa kalau kita kasih itu menyelamatkan dia. Kalau orang yang butuh makanan, dia hidup. Tapi kalau kira-kira makanannya ada, uang juga yang kita sedekahkan lebih. Tapi komunitas ini biasa tidak semuanya kepada kebutuhan hidup, kebutuhan lebih. Maaf, lembaga kenegaraan bagus dipikirkan ini. Ini kalau dikasih dalam bentuk uang yang lebih dari kebutuhan seharinya, jangan-jangan judi. Bukan menuduh. Itu gunanya pemerintah membuat organisasi. Membuat organisasi yang harus terdaftarnya namanya LAZ, minimal UPZ. Tidak sekedar memberi. Pastikan bahwa dia butuhkan dan tidak berpotensi dijadikan hal-hal yang salah.
Kenapa dewasa ini perlu lembaga itu dibentuk? Sebenarnya bukan hanya mengumpul hal-hal kedermawanannya umat. Kepada objek penerima juga harus jelas. Tidak apa-apa kalau berulang-ulang. Kalau dermawan kan dia bekerja. Dikasih ke UPZ, dikasih ke LAS, dikasih ke apalagi kalau ke Basnas. Tidak apa-apa berulang. Itulah kerjanya, namanya amil. Tapi jangan kalau kita menduga, jangan-jangan ini dipakai. Apalagi kan banyak di media, semua ada HP-nya. Masuk judul, itu bahaya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya, mana yang lebih bagus? Barang langsung dilihat kebutuhannya. Kalau modal dalam artian yang bisa dia gunakan fleksibel, bisa beli baju, bisa beli yang lain, asal kita pastikan orang itu memang menggunakan sepenuhnya. Eranya sekarang kita terbuka ini. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dermawan, bagus juga. Kalau yang kita bahas tadi kan penerima objek. Kedermawanan ini Allah tetap terima. Karena sedekah itu, kedermawanan itu, intubdus sadaqati au tukhfuha. Apakah kita nampakkan, diumumkanlah kira-kira, au tukhfuha, atau disembunyikan. Dua-duanya baik dalam Al-Quran. Tinggal niatnya dan akuntabilitasnya. Kalau masjid, jangan halangi pengurus masjid mengumumkan. Karena masjid mau membangun trust, mau membangun keterbukaan. Tidak boleh kalau tidak diumumkan. Jadi orang dermawan tidak usah dihalangi. Bahwa sekian, biarlah. Karena kuncinya di hati. Ustaz, saya awalnya ikhlas memberi. Tapi begitu diumumkan, saya yang tertinggi. Misalnya, gembira. Sebaliknya kalau saya yang terbawa, malu. Waduh. Nah, tapi sebenarnya tetap boleh diumumkan. Tinggal niatnya saja. Ikhlas saja. Tapi kalau memang menjadi kecenderungan, menjadi tidak mau kalau tidak dipublikasi, padahal milik pribadinya, bukan dari kantor. Kalau kantor tidak ada istilah, memang dia harus dipoto. Kalau dari lembaga, itu laporan pertanggungjawaban. Kalau milik pribadi, niatkan saja secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang harus hidup hati ini. Kalau sudah merasa, waduh, semuanya harus diumumkan, selalu harus disampaikan menjadi kebanggaan, atau orang bilang menjadi pamer, ini memang tantangan tersendiri. Kedermawanan intubdus shadaqati au tukhfuha, disembunyikan, dinyatakan itu, dipublikasi itu bagus. Karena tujuannya adalah akuntabilitas kedua belah pihak. Au tukhfuha, kalau sudah 3 kali menyumbang, selalu umumkan. Boleh sekali bilang, saya langsung saja yang kepada orang yang tidak dikenal. Dengan secara sembunyi-sembunyi. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Ramadan ini saya ambil contoh yang termulia. Nabi jelaskan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Ini konsumsi langsung ini. Barang siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, maka dia akan dapat pahala sama dengan yang berpuasa itu. Kalau 5 yang kita kasih, maka 5 orang yang Allah kasih pahalanya kepada kita. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kedermawanan kita. Mudah-mudahan bisa kita bawa keluar Ramadan bahwa benar sekali, apa yang kita keluarkan di Ramadan, Allah ganti itu.
Allah ganti. Itu bisa terukur. Setelah mau keluar Ramadan, ada saja itu. Kita tidak menghitung, seandainya tidak dikasih keluar kemarin maka terkumpul sekian. Tidak begitu itu. Mudah-mudahan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan yang mendorong dan dicontohkan oleh Nabi ke kita untuk sakha atau ajwadun nasi itu bisa memotivasi kita mensyukuri rezeki Allah, lebih dekat dengan Allah karena lebih dekat dengan sesama manusia. Juga dengan sedekah, kedermawanan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi menyebabkan rahmat Allah turun, mengundang wahyu Allah turun, didamping oleh malaikat Jibril. Semoga dengan demikian orang yang berpuasa nantinya merasakan betapa nilai Ramadan itu ada di hatinya karena dia menjadi orang yang dermawan. Doanya kita, semoga kedermawanan itu lebih dilonggarkan kehidupan dan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.